Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah surgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah apa yang engkau bicarakan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pertolongan-Mu kami butuhkan untuk memahami akan kebenaran firman yang siap kami renungkan. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Saudaraku, melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita juga perlu membuka hati kita kepadanya untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani. Kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita di sorga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini tidak berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Untuk berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita sampaikan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Doa adalah membuka hati kita kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan supaya Allah mengetahui keadaan kita yang sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita naik kepadanya. Ketika Yesus berada di atas dunia ini, diajarnya pada muridnya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang sama diberikan kepada kita. Yesus sendiri ketika Dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, Dia menjadi seorang pemohon mencari kekuatan dari Bapanya supaya Dia dapat muncul dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sikapnya mual terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Sebab Dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan dalam hubungan dengan Bapanya. Kalau juru selamat manusia, Anak Allah, merasakan perlunya doa itu, apalagi orang yang lemah, fana dan berdosa, lebih memerlukan doa yang tekun dan tetap. Bapa kita yang di sorga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kitalah meregu sebanyak-banyaknya dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Anehnya, kita berdoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun dari antara kita, masih banyak juga yang enggan menyatakan keperluan kita kepada Allah. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, telah dibukakan bagi kami bahwa benar Engkau Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, yang selalu mau mendengarkan akan semua seru doa kami. Saat ini Tuhan, kami akan melakukan semua kegiatan kami.
Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pakai kami, mau gunakan kami menjadi alat-Mu yang ampuh untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Oh Bapa di sorga, saat ini mungkin kami mengalami masalah oleh karena social distancing, physical distancing. Kami percaya Tuhanlah yang nantinya akan menyelesaikan semua pergumulan permasalahan yang kami hadapi sehubungan dengan COVID-19. Engkau yang akan pagari kami, lindungi kami. Pemerintah berusaha untuk melakukan ini supaya mata rantai penyebaran virus corona akan terputus dan kami boleh bersuka-suka, boleh beraktivitas seperti biasanya. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Rencana pekerjaan kami mau taruh hanya ke dalam tangan-Mu. Pegang kami, bawa kami kepada kemenangan. Kawali kami dengan malaikat-Mu, jaga kami, agar kami selalu beraktivitas dan selalu diberkati Tuhan, selalu dilindungi Tuhan. Kami berdoa mohon berkat dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.